Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan keputusan menurut Graham T. Allison. Dalam bukunya The Essence of Decision tahun 1917, Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menentang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri suatu negara. Dalam asumsi rasionalisme sendiri, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Bagi Allison, para rasionalis ini dapat mengkonstruk pilihan yang memaksimalkan nilai bagi pemerintah, namun mengabaikan banyak fakta hanya untuk membuat analisis mereka sesuai dengan model-model yang mereka buat. Sebagai respon terhadap rasionalis ini, Allison membuat 3 lensa analisis yang dapat memahami suatu keputusan. Nah, di model pertama ini namanya adalah model aktor rasional. Nah, dalam model aktor rasional ini, perilaku negara itu digambarkan seperti aktor individual rasional dan sempurna, yang umumnya diasumsikan memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi, dan mencoba untuk memaksimalkan apa saja nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara itu akan mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam model ini juga, pemerintah dianggap sebagai aktor utama. Pemerintah meneliti seperangkat tujuan-tujuan, lalu mengevaluasinya berdasarkan keuntungan. Nah, baru kemudian memilih salah satu keputusan yang tentunya akan memberikan keuntungan atau payoff yang paling tinggi. Model yang kedua ini ada model organisasi nih teman-teman. Jadi model ini dibuat untuk melengkapi model sebelumnya atau model rasional. Dalam model organisasi ini, para pembuat keputusan bekerja dalam keterbatasan informasi dan waktu, serta tidak dapat mencari suatu pemecahan masalah yang optimal. Mereka hanya terlibat dalam perilaku untuk sekadar memuaskan dan mencoba untuk menemukan solusi yang memenuhi serangkaian tujuan serta meminimalisir resiko kegagalan. Birokrasi pemerintah membatasi tindakan dan sering menentukan keputusan akhir. Selain itu, Allison juga menguraikan beberapa kekurangan dari model organisasi ini nih. Yang pertama, jika dihadapkan dengan sebuah krisis, para pemimpin pemerintahan tidak melihatnya secara keseluruhan, namun menguraikan permasalahan itu mengikuti garis organisasi yang ada. Yang kedua, karena keterbatasan waktu dan sumber, para pemimpin lebih memilih mana tindakan yang paling bisa dilaksanakan tanpa mengevaluasi secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang ketiga, para pemimpin juga cenderung mengarahkan solusi yang membatasi ketidakpastian jangka pendek. Nah, di model yang ketiga ini ada namanya model birokratik politik atau politik istana nih teman-teman. Jadi menurut Allison model ini tuh adalah model yang paling baik. Karena model ini membahas tentang keadaan politik yang terjadi di dalam pemerintahan. Atau di sini kita sebut istana ya. Jadi politik birokrasi bermakna aktor-aktor negara mencoba mencapai tujuan terpisah yang mungkin saja berlawanan satu sama lain. Dalam kasus ini, berbagai individu yang mewakili berbagai kepentingan organisasi terlibat dalam proses untuk mencapai keputusan kelompok yang sedang diperdebatkan yang akan menjadi suatu kebijakan negara. Menurut Allison, tindakan suatu negara paling baik dipahami sebagai akibat dari politicking dan negosiasi dari para pemimpin top mereka. Namun, bila para top leaders memiliki tujuan yang sama pun pasti akan terdapat banyak sekali perbedaan. Misalnya berbeda dalam hal bagaimana mencapainya. Selain itu, ada juga perbedaan dari alasan mereka melakukan politicking. Misalnya karena salah satu pemimpin memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda akibat karisma, kepribadian, keahlian persuasi, dan ikatan personal dengan para pembuat keputusan. Bisa juga nih karena salah pengertian atau salah penyampaian informasi dan ketidaksepakatan sejak awal sehingga pemimpin mengambil sebuah keputusan yang keseluruhan kelompok tidak menyetujuinya. Selanjutnya adalah model lanjutan dari peranan organisasi dan birokrasi. Nah, model ini tuh merupakan generasi kedua dari analisis politik luar negeri.
Ada dua jenis analisis yang dijelaskan, yaitu dari Irving Janis dan Herman and Herman. Irving Janis dalam bukunya berjudul Victims of Groupthink menunjukkan kuatnya motivasi untuk memelihara konsensus dan keutuhan kelompok. Sedangkan analisis dari Herman and Herman, mereka ingin menunjukkan bahwa walaupun aktor-aktor organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh dalam keputusan politik luar negeri banyak, namun tidak semuanya paling menentukan dan menjadi perumus dalam pembuatan keputusan. Untuk membuat teman-teman semakin ngerti nih, saya akan mengambil salah satu studi kasus dari Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat versus Uni Soviet. Pada model rasional, Ellison mencoba untuk menjelaskan kasus krisis misil Kuba. Pada tahun 1961, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengungkapkan bahwa Uni Soviet memiliki ICBM yang lebih sedikit daripada yang mereka gembar-gemborkan. Respon dari Presiden Uni Soviet saat itu adalah Nikita Khrushchev memerintahkan instalasi misil nuklir jarak dekat di Kuba. Dengan begini, Uni Soviet merespon kekurangan misil yang disebut Amerika Serikat guna memperkuat posisi dalam Perang Dingin. Alasan pihak dari Uni Soviet berani melakukan hal ini karena dulu Kennedy gagal mendukung invasi Teluk Babi di Kuba. Dengan alasan ini pula, Uni Soviet percaya bahwa Amerika Serikat tidak berani memberi respon yang keras. Dari pihak Amerika Serikat sendiri pun, Kennedy dan para penasehatnya di Dewan Eksekutif mengevaluasi sejumlah pilihan, mulai dari tidak melakukan apa-apa sampai invasi penuh ke Kuba. Dan pilihannya jatuh pada melakukan blokade ke Kuba. Karena kekhawatiran akan penghancuran oleh perang nuklir bersama, akhirnya Uni Soviet tidak memiliki pilihan lain kecuali tunduk pada tuntutan Amerika Serikat untuk memindahkan senjata-senjata mereka. Namun bagi Ellison, penjelasan dari teori ini dianggap kurang berhasil karena pada kenyataannya kasus ini mengandung persoalan yang sangat besar dan memiliki resiko yang sangat tinggi, yaitu persepsi ancaman. Dan pada model ini juga, wilayah pandangannya sangat jangka pendek berdasarkan pertimbangan kecemasan yang tinggi dan informasi yang tidak lengkap. Selanjutnya pada model organisasi ini, Ellison menjelaskan kasus yang sama, yaitu kasus krisis misil Kuba. Karena Uni Soviet belum pernah menggelar pangkalan misil nuklir di luar negaranya, pada saat itu, para pemimpinnya menugaskan hal ini ke departemen-departemen yang sudah ada, yang pada gilirannya menggunakan cara atau prosedur yang sudah mereka atur sendiri. Namun prosedur itu tidak disesuaikan dengan kondisi di Kuba, sehingga kesalahan-kesalahan ini terjadi dan memungkinkan Amerika Serikat mempelajari dengan mudah penggelaran nuklir yang dilakukan oleh Uni Soviet. Kesalahan itu juga menyangkut langkah rahasia tentara Uni Soviet yang mencat barak mereka dengan bintang tentara merah yang dapat dilihat di udara. Dalam model ini, Kennedy dan para penasehatnya tidak pernah serius mempertimbangkan opsi lain selain memblokade atau melakukan serangan di udara. Tetapi serangan demikian akan menciptakan ketidakpastian yang besar karena Angkatan Udara Amerika Serikat tidak dapat menjamin mereka akan berhasil menghancurkan fungsi semua misil nuklir itu. Namun karena Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekuatan yang besar dan Kennedy mampu berkomunikasi dengan kapten-kapten armada, maka Amerika Serikat memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan Uni Soviet. Dari pihak Uni Soviet pun, Khrushchev menunjukkan keputusasaan yang tinggi. Tanpa suatu rencana pendukung, Uni Soviet harus mundur. Dalam model birokratik politik ini, kasus yang sama dilihat sebagai persaingan dan permainan politik dari para top leaders di kedua negara. Di Uni Soviet, Khrushchev berada di bawah tekanan dari presidium karena pernyataan Kennedy bahwa Uni Soviet kekurangan ICBM dan karena keberhasilan Amerika Serikat di Berlin. Dan pada saat itu juga ekonomi Uni Soviet sedang mengalami penurunan, serta para pemimpin militer tidak senang dengan pemotongan kapasitas angkatan darat. Di sisi Amerika Serikat, karena kegagalan invasi Teluk Babi,
pada anggota Partai Republik di Kongres menjadikan kebijakan di Kuba sebagai isu utama untuk pemilihan anggota Kongres mendatang. Karenanya, Kennedy langsung memutuskan untuk memberikan reaksi tegas daripada harus melakukan upaya diplomatik. Nah, kira-kira begitu tuh teman-teman penjelasan mengenai pembuatan keputusan menurut Graham T. Allison. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Bye-bye.